Oke, jadi Anda sudah mengetahui yang terkutuk adalah Yudas, yang digantung di atas tiang salib Betul. adalah Yudas, betul? Tidak demikian Pak Juma, karena di dalam iman Kristen yang kita percayai bahwa yang digantung itu adalah Tuhan Yesus itu sendiri, Pak Juma. Oke, berarti Yesus yang makan uang suap. Yang makan uang suap itu si Yudas Iskariot, tetapi Lalu yang disalib, yang digantung itu adalah Tuhan Yesus. Yang disalib itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Penjelasan saya seperti ini Pak Juma. oke, silakan. Gini, penjelasannya saya seperti ini. Iya, Untuk idealnya, iya. untuk dunia idealnya, ya begitu seperti dengan kebenaran juga. Contoh begini, yang di Alkitab itu mengatakan bahwa orang yang menerima suap ini, maka dia sudah sepatutnya konsekuensinya ini dihukum mati, yaitu dengan cara digantung ya, seperti yang di ulangan tadi mengatakan. Iya. Itu idealnya. Nah, tetapi pada kenyataannya dunia ini itu tidak ideal, karena di Alkitab mengatakan bahwa manusia ini semakin hari semakin jahat gitu. Artinya dia jauh dari kebenaran. Kebenaran Allah yang sebenarnya itu adalah kebenaran, tetapi didobrak. Akhirnya Bukankah, Makanya maaf. Bukankah justru Anda yang mendobrak kebenaran Allah ketika yang harus disalib itu adalah yang makan suap, tetapi Anda mendobrak kemudian firman Allah dan Anda menjadikan yang disalib itu adalah orang yang jujur. Mana yang benar ini? Andakah setannya atau siapa? Mohon maaf nih, saya belak-belakan. Anda yang setan melawan firman Tuhan atau siapa ini? Kan firman baik. Tuhannya terkutuklah orang yang makan suap. Firman Tuhannya juga orang yang digantung karena terkutuk. Oke, mayatnya jangan sampai kena tanah pada hari Sabat. Itu kehendak Tuhannya. Lantas apa dasar Anda mendobrak firman Tuhan ini? Anda siapa? Oke, baik Pak Juma, thank you. Ya. Yang saya maksudkan tadi itu saya dalam menjelaskan dunia idealnya. Dunia idealnya pasti tentunya ya firman Tuhan telah mengatakan bahwa orang yang menerima suap yang semestinya seharusnya dia yang harus dihukum, ya harus disalibkan. Tetapi kita saat ini sedang tidak berada di dunia yang ideal, Pak Juma. Jadi oleh sebab itu kebenaran adalah kebenaran yang dimana contoh seperti ini. Siapa sih yang di sini yang nggak tahu bahwa mencuri itu adalah sebuah dosa? Pertanyaannya, walaupun orang sudah tahu mencuri itu berbuat itu dosa, terlepas dari dia mencuri demi kebaikan, demi apalah terserah itu. Nah, tapi masih banyak juga orang yang melakukan pencurian. Artinya apa? Bukan berarti kebenaran ini salah. Yang salah itu adalah orang-orang yang mengerjakan kebenaran tersebut. Sehingga, tetapi orang yang mengerjakan kebenarannya tidak salah. Orang-orang yang mengerjakan kebenaran ini bisa salah. Dan sedangkan kebenaran ini tidak bisa salah gitu Pak Cuma. Yang saya maksudkan di situ adalah yang semestinya yang digantung itu adalah orang-orang yang menerima suap atau yang lalim jahat. Tetapi malah sejustrunya orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar itu malah digantung. Nah ini kan ada bukan berarti ini salah ya, bukan berarti itu ya. Mungkin mau udah bisa mengerti apa yang saya maksudkan. Perintah Tuhannya yang disalib itu adalah orang yang makan suap. Tapi Anda memutar balik cerita, yang disalib ini adalah orang yang jujur. Ini sebenarnya Anda ini mewakili Tuhan atau mewakili setan? Kan yang berkhianat, sabar. Yang berkhianat kepada Yesus itu setan atau bukan? Setan, Pak Juma. Setan. Maunya setan, Yesus yang disalib, betul? Itu saya nggak bisa bilang maunya setan ya Pak Juma. Maunya Tuhan yang disalib adalah yang terkutuk karena suap, betul? Betul sekali Pak Juma. Yes. Lalu maunya siapa? Orang jujur yang disalib. Maunya siapa? Iblis. Yohanes 6 nomor 70.
Bukankah aku yang memilih engkau yang 12 dan satu di antaramu adalah setan? Siapa setan tersebut? Yudas. Yudas. Apa keinginan Yudas? Berkhianat. Apa tujuan berkhianat? Agar Yesus disalibkan. Pertanyaan saya, siapa yang menginginkan agar Yesus disalibkan? Secara itu kita akan menyimpulkan bahwa setan yang ingin menyalibkan Tuhan Yesus. Oke, berarti Anda sedang mewakili setan. Amsal 3 nomor 5, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kalau Anda menjadikan dasar pijakan iman saudara kepada Amsal 3 ini harus bersandar kepada firman Tuhan, bukan asumsi, maka Anda harus mengatakan dengan sangat terpaksa bahwa yang mati di atas tiang salib itu adalah orang terkutuk yang menerima suap. Siapa orang terkutuk yang menerima suap? Pasti Yudas. Siapa yang disalibkan? Pak Juma pasti menginginkan jawaban, saya bilang Yudas gitu ya. Memang Yudas. Makanya saya bilang, kalau Anda mewakili setan, maka Anda mengatakan Yesus. Kalau Anda mewakili Tuhan, maka yang disalibkan adalah Yudas. Sekarang Anda mewakili siapa? Mewakili kebenaran, Pak Juma. Kebenaran bahwa yang disalib itu adalah orang benar. Yes. Berarti Tuhan menghendaki bahwa yang mati di atas dengan cara terkutuk oleh Tuhan itu adalah orang benar. No. Oke. Otak Anda sudah diobo-obo oleh setannya. Al-Quran mengatakan, wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Orang-orang kafir membuat makar, cerita bohong, dusta untuk menipu. Sesungguhnya mereka akan dibalas tipuannya oleh Tuhan dengan tipuan yang sangat luar biasa. Anda sekarang dalam keadaan tertipu. Orang yang tertipu tidak akan pernah sadar kalau dirinya sedang ditipu, kecuali ada juru selamat datang mengingatkan dia. Siapa juru selamat itu? Bang Suma. Saya sedang mengingatkan saudara bahwa Anda sedang tertipu dengan doktrin dan dogma. Yang mati di atas tiang salib itu adalah orang yang dikutuk. Kenapa dia dikutuk? Karena dia makan suap. Mana dalilnya pemakan suap itu dikutuk? Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah. Siapa ini? Yudas. Tuhan mengatakan di Keluaran 23, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau membunuh orang yang benar. Sebab aku Tuhan tidak akan pernah membenarkan orang yang bersalah. Berarti tetap saja yang disalibkan adalah orang yang bersalah. Siapa yang bersalah antara Yesus dan Yudas? Yudas. Masihkah Anda ingin mengatakan bahwa yang mati di salib itu adalah orang benar? Iya. Oke, thank you Bang Juma.